Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur sudah memasuki pertengahan minggu hari ini, Rabu 10 Desember 2025. Saya berdoa agar saudara terus dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah sukacita Natal memenuhi hati kita di sepanjang bulan Desember ini, sukacita di mana Yesus sudah lahir bagi kita. Dan kalau kita belajar firman Tuhan, kita tahu Yesus bukan hanya lahir, dia juga lahir untuk dikorbankan, dan dia sudah melakukan itu di kayu salib kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan dia sudah menang atas maut dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa. Suatu hari kelak dia akan datang kembali sebagai raja memerintah selama-lamanya. Dan kita akan belajar dimensi lain lagi mengenai Kristus yang menjadi fokus perayaan Natal kita. Karena itulah Jesus is the reason, Yesuslah alasan mengapa kita merayakan Natal. Hari ini saya beri judul dalam renungan malam ini, Yesus manusia bersimpati. Manusia Yesus bersimpati. Saudara, kita akan membaca dalam Ibrani 4 ayat 15, ayat hafalan kita. Di sana dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat ini jelas menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi imam besar. Saudara, kalau saudara membaca kitab surat Ibrani, ya di sana Yesus dinyatakan itu lebih besar dari berbagai macam hal yang orang Yahudi percaya. Yesus itu lebih besar dari malaikat. Yesus itu lebih besar dari Musa, yang adalah representasi dari nabi-nabi. Yesus itu juga lebih besar dari para imam, yaitu Imam Harun, yaitu high priest yang pertama, imam besar pertama di Israel. Nah, saudara, tugas seorang imam ini tentunya menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan. Kalau nabi itu menyampaikan perkataan Tuhan, disampaikan kepada umat. Sedangkan imam itu menyampaikan apa yang umat keluhkan, disampaikan kepada Tuhan. Nah, Yesus itu lebih tinggi dari Harun. Dia adalah imam besar. Tapi imam besar Yesus ini tidak tergantikan. Ia ditunjuk dengan order dari Melkisedek, itu imam yang kekal. Kalau di perjanjian lama di dalam bangsa Israel, imam itu harus diganti dengan keturunan yang baru, yaitu Lewi. Dan persoalannya adalah kita tidak tahu seberapa baik imam-imam yang selanjutnya itu. Karena itu mereka sangat berharap-harap agar imam besar yang mereka punya itu imam yang baik. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah imam besar yang tidak tergantikan menurut order of Melkisedek, kata kitab Ibrani. Artinya dia imam yang kekal. Dia bukan hanya imam, dia juga sudah mengorbankan darahnya, domba Paskah itu sendiri bagi kita. Nah, dalam ayat tadi, Yesus sebagai imam besar adalah imam yang bersimpati kepada kita, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, bahkan sama seperti kita, dicobai, menderita, hanya saja dia tidak berbuat dosa. Kata turut merasakan itu dari bahasa Yunani sympatheo, yang artinya to feel sympathy, empathy, merasakan benar-benar apa yang kita rasakan. Ini imam besar yang kita punya. Inilah imam besar yang sudah lahir bagi kita. Karena itulah kita memiliki jaminan yang teguh di dalam Kristus. Dalam setiap permasalahan kita, Yesus itu akan sanggup menolong kita. Karena dia imam besar agung kita yang bersimpati dan sanggup menolong. Dia bukan hanya simpati tapi tidak punya kemampuan untuk menolong. Kita sudah belajar bahwa dia juga Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saudara bersimpati kepada orang lain, belum tentu saudara bisa membantu kekurangan orang lain, kebutuhan orang lain, karena saudara pun penuh keterbatasan. Tapi Tuhan Yesus itu bukan hanya bisa merasakan pergumulan dan persoalan kita, Yesus juga sanggup menolong kita dalam kelemahan kita, karena dia Maha Kuasa. Dia juga penasehat ajaib penuh hikmat, imam yang sanggup memberikan nasihat yang terindah dan terbaik. Mungkin kalau kita tanya pendeta atau orang-orang lain yang kita anggap pintar dan bijaksana, belum tentu nasihatnya bagus. Tapi Yesus itu imam yang bersimpati. Manusia Yesus sudah menjadi imam besar kita, dan dia
menjadi imam yang mengerti seluruh keadaan kita. Karena itu saat saudara ada dalam pergumulan, dalam beban berat, datanglah kepada Yesus yang sanggup menolong kita, yang mengerti keadaan kita. Saat kita datang, Dia akan memberikan damai-Nya kepada kita. Saat kita datang kepadanya, Dia juga akan menolong kita, karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang baik untuk bisa keluar dari masalah kita. Puji Tuhan, kiranya renungan malam ini kembali menambahkan pengertian kita mengenai Yesus yang sudah lahir bagi kita dan kita rayakan dalam perayaan Natal kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.